Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Nuriski Aziz dengan NIM 216151086 dari kelas TPI 2D. Saya di sini akan menceritakan secara singkat salah satu novel angkatan Balai Pustaka. Pada angkatan Balai Pustaka, tokoh-tokoh beserta karyanya antara lain yang pertama Mirari Siregar, beberapa karyanya yaitu seperti Azab dan Sengsara dan Karena Gadis Priangan. Yang kedua yaitu Marah Rusli, beberapa karyanya yaitu seperti Siti Nurbaya dan Lahami. Yang ketiga yaitu Nur Sultan Iskandar, beberapa karyanya yaitu seperti Salah Pilih dan Abu Nawas. Yang keempat yaitu Abdul Muiz, beberapa karyanya yaitu seperti Salah Asuhan dan Pertemuan Jodoh. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pada angkatan Balai Pustaka. Nah, salah satu novel angkatan Balai Pustaka yang akan saya ceritakan kembali berjudul Azab dan Sengsara, karya Mirari Siregar, guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari, MPD. Langsung saja, novel Azab dan Sengsara adalah sebuah novel pada tahun 1920 yang ditulis oleh Mirari Siregar dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu bernama Maryamin dan Aminuddin. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yaitu Aminuddin dan Maryamin yang tidak dibolehkan menikah. Berlatar belakang di Siporok, Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah Maryamin beserta ibu dan adik laki-lakinya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Berbeda dengan Aminuddin yang hidup dalam kesejahteraan karena ayahnya itu adalah seorang kepala kampung. Sejak kecil mereka sudah bersahabat dan bermain bersama. Nah, beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin ini merasakan ada benih-benih rasa cinta di antara mereka. Mereka sepakat untuk hidup bersama dan membina rumah tangga. Aminuddin berjanji hendak mempersunting Maryamin apabila ia sudah mendapat pekerjaan di Medan kelak. Singkat cerita, Aminuddin mengirim pesan ke orang tuanya bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Maryamin. Ibunya setuju, akan tetapi ayahnya yaitu Baginda di atas tidak setuju dengan niat Aminuddin yang ingin menikahi Maryamin. Menurut Baginda di atas, putranya lebih cocok menikah dengan wanita dari keluarga kaya dan terhormat. Ia menganggap jika Aminuddin menikah dengan Maryamin merupakan suatu hal yang dapat merendahkan derajat dan martabat dirinya. Nah, karena itulah ayah Aminuddin tidak setuju. Akhirnya, orang tua Aminuddin memutuskan untuk meminang seorang gadis keluarga kaya yang bagi Baginda di atas memiliki derajat yang sama. Nah, Aminuddin yang saat itu berada di Medan tentu tidak mengetahui apa yang telah dilakukan orang tuanya itu. Ia masih menunggu ayahnya membawa Maryamin ke Medan. Saat orang tuanya sampai di Medan, mereka meminta agar Aminuddin segera menjemput di stasiun. Tentu saat menerima pesan itu, Aminuddin belum tahu apa-apa. Ia sangat bersuka cita dan segera mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, yang terjadi hanyalah kekecewaan. Ternyata ayah Aminuddin tidak membawa sang kekasih hati yaitu Maryamin, tetapi seorang gadis lain yang dijodohkan dengannya. Bagi Aminuddin, sebagai seorang anak, ia harus patuh pada orang tua dan adatnya. Aminuddin tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya menerima keputusan ayahnya. Akhirnya, Aminuddin mengirim surat kepada Maryamin sambil memohon maaf jika ia terpaksa menikahi gadis lain meskipun tidak mencintainya. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sampai sakit. Setelah setahun, akhirnya Ibu Maryamin menjodohkan Maryamin dengan seorang pria bernama Kasibun. Nah, Kasibun ini bukanlah orang baik-baik, karena ternyata Kasibun ini memiliki istri yang diceraikannya dengan alasan ingin menikahi Maryamin. Suatu hari Kasibun membawa Maryamin ke Medan. Nah, penderitaan Maryamin tidak sampai di situ. Maryamin selalu disiksa oleh Kasibun karena Maryamin tidak mau berhubungan, sebab Kasibun memiliki penyakit yang dapat menular. Suatu ketika, secara kebetulan datang Aminuddin. Maryamin menerimanya dengan senang hati. Namun,
Bagi Kasibun, kedatangan Aminuddin itu justru membuatnya cemburu. Ia melampiaskan amarahnya dengan menyiksa Maryamin. Nah, akhirnya Maryamin tak sanggup lagi dan melaporkan Kasibun ke polisi. Lalu Kasibun ditetapkan bersalah dan didenda serta menceraikan Maryamin. Maryamin akhirnya kembali ke desanya dan menghabiskan sisa hidupnya di kampung halamannya tersebut dengan hati yang hancur dan mengalami penderitaan yang cukup berkepanjangan hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, itu tadi cerita singkat dari novel Azab dan Sarah. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.